Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rizky Padilla. Di sini saya akan membahas mengenai kajian neuroscience tentang emosi marah dan benci. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu neuroscience. Dan yang kedua, kita perlu mengetahui apa itu emosi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang apa itu marah dan apa itu benci. Langsung saja ke yang pertama. Apa itu neuroscience? Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf. Pendidik umumnya jarang memperhatikan permasalahan ini. Pengabaian terhadap sistem ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi mati. Yang kedua, emosi. Emosi adalah bagian terpenting dari manusia serta merupakan aspek perkembangan yang terdapat pada setiap manusia. Karena emosi, individu mampu untuk merasakan keadaan dirinya dan mengekspresikan perasaannya secara tepat dan positif. Secara umum, terdapat dua macam emosi pada manusia, yaitu emosi positif dan emosi negatif, menurut Pavel Herrick dan Sharp pada tahun 2011. Emosi pada manusia diperlukan untuk melakukan adaptasi dengan lebih mudah. Ketika individu mampu untuk mengelola emosinya secara positif, maka individu akan mampu untuk mengendalikan dirinya. Untuk itu, sesuai dengan yang dijelaskan Bev dan Saini pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa manusia perlu mempelajari bagaimana cara mereka mengendalikan emosinya agar dapat beradaptasi dengan baik. Itu bagian otak yang berhubungan langsung dengan emosi. Di sini sudah ada gambar otak yang mungkin kurang jelas ya, maaf. Yang pertama, sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak. Di bagian tengah otak di sini ya. Membungkus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut otak mamalia. Komponen limbik antara lain hipotalamus. Hipotalamus berada di sini yang warna biru ini, maaf, biru. Dan talamus. Talamus itu berada di sini, yang warna kuning ini. Dan amigdala berada di warna ungu ini di dekat hipotalamus, di bawah, tepatnya di bawah hipotalamus. Dan hipokampus ini berada di ini, ungu panjang ini di sini, hipokampus. Dan korteks limbik. Serta limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari limbik sistem adalah hipotalamus. Hipotalamus yang salah satu fungsinya adalah bagian yang memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Di bagian otak yang berkenaan langsung dengan emosi adalah amigdala. Ini yang tadi. Yang menurut bahasa amigdala ini berasal dari bahasa Latin yang berarti almond, karena bentuknya yang hampir menyerupai dengan almond. Amigdala merupakan komponen utama penghasil emosi. Amigdala merupakan bagian dari telecephalon yang terletak di lobus temporal, yang terlibat dalam memori, emosi, dan ketakutan. Amigdala terletak di bawah permukaan bagian depan, sebelah medial dari lobus temporal, di mana menyebabkan tonjolan di permukaan disebut uncus, atau komponen dari sistem limbik. Otak manusia memiliki dua amigdala yang ukurannya relatif lebih besar dibandingkan primata lainnya. Adapun neuroscientist yang pertama kali menemukan fungsi amigdala pada fungsi emosional dari otak manusia adalah Joseph Ledoux dari Center of Neural Science, New York University. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior belakang otak. Batang otak merupakan sebutan dari kesatuan dari tiga struktur, yaitu medulla oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Pada gerak volunter, batang otak merupakan jalur yang dilalui impuls rangsang sebelum mencapai cerebrum. Impuls rangsang dihantarkan oleh tractus ascendentes atau serat-serat saraf yang mengantarkan impuls ke otak untuk diolah di otak, lalu impuls respon dihantarkan oleh tractus descendentes atau serat-serat saraf yang mengantarkan impuls menjauhi otak. Pada perbatasan antara batang otak dan sumsum tulang belakang medulla spinalis terjadi
dekusatio atau penyilangan, serat-serat kortikon spinal atau serat-serat saraf descendentes dari cerebrum ke medula spinalis. Serat-serat kortoskospinal dari otak kiri menyilang ke bagian kanan medula spinalis dan serat-serat dari otak kanan menyilang ke bagian kiri. Penyilangan ini menyebabkan bagian tubuh kanan dikendalikan oleh otak kiri dan bagian tubuh yang sebelah kiri dikendalikan oleh otak yang sebelah kanan. Batang otak merupakan bagian melekatnya seluruh saraf kranial kecuali saraf 1 dan 2 yang menempel pada cerebrum atau otak besar. Neokorteks adalah bagian yang dianggap paling mempengaruhi kecerdasan sosial manusia. Lapisan selanjutnya ada neokorteks, adalah bagian otak yang dianggap paling mempengaruhi kecerdasan sosial manusia. Lapisan setebal 2-4 mm itu dinilai sebagai keunggulan terbesar manusia karena berperan dalam perkembangan fungsi persepsi, nalar, dan bahasa. Cerebellum juga diyakini ikut terlibat dalam pengaturan fungsi motorik dan bahasa. Namun beberapa pakar saraf berpendapat otak kecil juga mengendalikan faktor yang sulit dipahami seperti pengaturan rasa takut, kepuasan, perhatian, dan pembelajaran gerakan. Yang ketiga ada marah. Marah merupakan bagian dari emosi yang mengandung muatan emosi yang positif negatif. Walaupun termasuk sebagai emosi negatif, akan tetapi kemunculan marah tidak selalu menjadi tanda dari adanya ketidakstabilan emosi, melainkan merupakan emosi alami yang dialami oleh setiap orang, baik itu anak-anak, remaja, dan orang dewasa, menurut Golden pada tahun 2003. Hal ini sesuai dengan pendapat Peritano pada tahun 2011 yang menjelaskan bahwa perubahan kondisi mental kita yang terjadi pada diri kita akan menimbulkan emosi tertentu. Marah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Memiliki makna positif jika marah diekspresikan dengan cara yang tepat sehingga dapat membantu individu dalam mengekspresikan berbagai perasaan dengan cara yang dapat diterima lingkungan, membantu menyelesaikan masalah, dan juga mampu memotivasi dalam mencapai tujuan yang positif. Menurut Bev dan Saini pada tahun 2009. Memiliki makna negatif jika marah diekspresikan dalam cara yang tidak tepat, seperti merusak benda, bertindak agresif, baik verbal maupun fisik, yang dapat mengganggu hubungan interpersonal. Kebencian. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kadangkala kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan. Tetapi banyak orang pula yang beranggapan bahwa lawan daripada cinta itu adalah ketidakpedulian. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun pengucapan kata yang kurang tepat ataupun penyampaian materi yang mungkin tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.